Pemirsa, kini Iran tidak pandang bulu siapapun kapal yang tidak patuhi aturan di Hormuz maka akan dilumpuhkan. Seberapa tangguh armada nyamuk Haidar 110 Korps Garda Revolusi Islam Iran menguasai perairan strategis di tengah gempuran kapal raksasa berteknologi canggih milik Amerika Serikat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya Laksda TNI Purnawirawan Surya Wiranto, pakar hukum laut dari Unhan. Siasat armada dari Iran, Pak Surya, yang dijuluki armada nyamuk Haidar 110 ini seberapa tangguh sebenarnya untuk mengatasi serbuan dari kapal-kapal Amerika Serikat, Pak? Baik, sebelum ke arah kekuatan antara kedua armada ini ya, saya ingin menyampaikan dulu bahwa kita sekarang ini menyaksikan pertempuran itu berada di perairan sempit. Ya, di Selat Hormuz ya, dengan Teluk Oman dan Teluk Persia gitu ya. Nah, kalau perang secara konvensional seperti biasa di medan terbuka, tentunya Amerika ya. Dia punya kekuatan angkatan yang besar, didukung dengan pesawat tempur dan sebagainya, kapal selam dan sebagainya. Sedangkan Iran ini kan walaupun punya pesawat terbang, punya kapal laut ya, tapi dia tidak sekuat Amerika lah, jauh sekali. Cuman titernya itu, medan tempurnya ini berada di perairan sempit. Nah, disitulah Iran itu melakukan asymmetric warfare ya, di mana kekuatan yang besar dilawan dengan kekuatan kecil, tapi dia punya kecepatan tinggi, punya daya pukul yang kuat, sehingga dia mampu melawan hingga saat ini. Kita buktikan bahwa Selat Hormuz itu masih dikuasai Iran, ya. Walaupun dual blockade ya, Amerika juga ikut blokade di situ, tapi efektivitas blokade antara blokade Iran dan blokade AS ini beda. Iran lebih efektif ya. Dia bahkan menutup selat itu kan untuk kepentingan dunia, ya, ekonomi dunia. Dengan minyak itu seperlima minyak dunia terhambat kan, semua akan mengalami kesulitan gitu ya, mengalami inflasi ya, termasuk utamanya Amerika dan sekutunya ya, itu betul-betul mengalami kenaikan harga yang luar biasa gitu ya. Pak Surya, sambil kami tampilkan berikut ini merupakan grafis dari kapal meskipun posisinya berada di perairan sempit, kemudian ukurannya minimalis, tapi ketangguhannya ini ya Pak Surya yang betul, patut diperhitungkan oleh kapal-kapal dunia, apalagi musuh. Sambil kami perlihatkan pemirsa kepada Anda, inilah armada nyamuk Iran. Sambil dianalisa juga Pak Surya, posisinya ini ilustrasi artificial intelligence, jadi mungkin tidak sama persis seperti yang di perairan Hormuz, Pak ya? Ya, jadi kapal-kapal kecil seperti ini dengan persenjataan yang peluru kendali ya, dengan meriam, kemudian dia bawa ranjau dan sebagainya. Itu kita lihat ya, peluru kendalinya itu kalau dia ditembakkan ke kapal, ya maka kapal itu akan tembus dan akan hancur gitu loh. Harga kapal ini mungkin hanya 1/5% daripada kapal-kapal induk misalnya, atau kapal destroyer, kapal frigate ya. Nah, itu kita buktikan bahwa kapal-kapal ini sekarang masih ada, dan kapal-kapal inilah dengan peranjauan, dengan drone ya, dengan peluru kendali jarak dekat, jarak sedang itu masih menguasai Selat Hormuz. Gitu. Soal jumlah kabarnya ada yang mengatakan ribuan, Pak. Betul, Pak? Ya, mereka memang ribuan jumlahnya ya. Memang disiapkan. Ini kan kapal ini kecil-kecil ya, dia disembunyikan di antara teluk-teluk itu yang ada di sana, dan dia akan digunakan kalau diperlukan seperti ini. Ya, kenapa kita belum nyatakan swarm boat atau swarm attack ya Pak ya? Ya, mereka bersama-sama ya, bergelombol, puluhan bahkan lebih dari puluhan ya, untuk menyerang kapal-kapal besar gitu. Sementara kapal besar ini kalau di perairan sempit, dia kan restricted on ability to maneuver ya, dia terbatas sekali. Apalagi kapal induk nggak akan bisa masuk ke sana, Mas. Makanya kapal induk kan dia di luar itu ya, Teluk Arab, di Samudra Hindia, Laut Merah, hanya di sana dia tidak mungkin masuk. Kemarin destroyer yang coba masuk ya, atau frigate yang coba masuk, kan langsung diserang oleh kapal-kapal ini ya, terus dia balik lagi gitu. Jadi penguasaan selat-selat sempit ini ya oleh kapal-kapal ini sangat efektif. Ya. Satu kapal besar atau kapal tanker maupun kapal induk ini bisa dicegat oleh berapa banyak jumlah Haidar, Pak? Sebenarnya jumlah itu tidak selalu signifikan. Yang penting dia taktiknya ya, manuvernya untuk menyerang itu yang paling penting. Karena daya gempurnya ini, walaupun dengan peluru kendali seperti itu kecil ya, tapi kalau dia mampu melobangi kapal itu, dan kapal itu bisa tenggelam gitu. Bisa kebakaran hebat. Ada roket, ada rudal. Ada rudal. Bahkan ya, personilnya dari Korps Garda Revolusi Islam Iran. Ya. Oke. Ini angkatan laut dari Garda Revolusi Iran ya. Mereka punya kemampuan taktis yang spesial, Pak. Ya, dia punya taktik strategi ya, swarm itu. Swarm itu artinya menyerang berbagai arah ya, untuk menyerang kapal yang jadi targetnya dia. Makanya sampai sekarang kan Amerika juga berpikir 1000 kali.
Nah kemarin dengan operasi apa itu Freedom itu ya, Project Freedom, diharapkan dia melakukan military operation at the end of war gitu ya, untuk membantu kapal-kapal sipil itu bisa lewat di Selat Hormuz. Tapi kemampuan ini untuk khusus jarak dekat ya Pak Surya? Jarak dekat, betul, jarak dekat. Tadi saya katakan, kalau di laut lepas, ya pasti Amerika lah, ya kuatannya luar biasa ya. Tapi Amerika lupa bahwa titernya itu ya, medan tempurnya itu di perairan-perairan sempit. Nah, kapal-kapal kecil ini yang menguasai peranjauan, kemudian drone-drone yang ditembakkan dari sepanjang pantainya Iran, itu yang menguasai lokasi itu. Dan terbukti sampai sekarang kan, kalau dulu Trump bilang, oh nanti gua akan tembus Selat Hormuz, saya akan main clearing gitu ya. Buktinya tidak tercapai sampai sekarang gitu ya. Jadi kekuatan sekarang yang masih berjaya ya kapal-kapal kecil ini yang memimpin, ya dia mengatur mana kapal-kapal yang boleh lewat, masuk maupun keluar, mana yang tidak boleh. Khususnya yang beraviasi sama Amerika dan sekutunya nggak boleh. Apa yang membuat kapal-kapal IRGC begitu cepat melakukan amplifikasi kapal-kapal ini dimodifikasi dalam jumlah massal, hitungannya juga singkat Pak? Ya, itu sebenarnya sudah sejak lama ya. Sejak Iran diembargo itu kan dia dimusuhin terus sama Amerika, sama Israel ya. Dia mencari jalan gitu ya. Dia kemampuan tempur di udaranya terbatas. Ya, di darat mungkin dia menang, tapi gerilya. Dia nggak mungkin menghadapi kekuatan Amerika, pasukan pendaratnya, marinirnya itu nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi dia justru memanfaatkan laut. Makanya dimulai dari udara biasa Amerika itu untuk menetralize, baru dia mengeluarkan pasukan-pasukannya untuk merebut sasaran-sasaran, tidak bisa tercapai kan, karena ada perlawanan gitu ya. Apakah dari pesawat tempurnya, apakah dari peluru kendalinya, apakah dari drone-nya gitu ya. Kemudian dicoba mau mendaratkan pasukan juga nggak bisa, ya. Nah terakhir peperangan laut yang terjadi, ya. Tapi peperangan laut orang selalu berpikir, oh ini kapalnya kecil-kecil ini, kapal gua gede-gede ya, destroyer, frigate seperti itu ya. Tapi lupa bahwa Sun Tzu itu mengatakan kalau kita mau berperang ya, kita harus tahu kekuatan, kemampuan dan penggelaran daripada pasukan musuh itu. Jangan lihat dari ukuran kapalnya Pak. Jangan lihat ukurannya, kekuatan, jangan. Penggelaran itu penting. Kalau digelarkan di perairan yang luas, otomatis dia kayak semut aja bisa ditindas gitu ya dengan kapal-kapal besar itu ya, dengan pesawat tempurnya dan sebagainya. Tapi kalau di perairan sempit ini ya dengan senjata-senjata anti surface ya, rudal unobstructed, ini sangat mudah untuk melakukan penyerangan dengan cara swarm tadi, menyerang dari segala arah gitu. Jadi kapal-kapal itu pertama dia terbatas olah geraknya ya. Maneuverability-nya terbatas. Kemudian kalau serang dari darat, saturation. Jadi ada kejenuhan gitu ya. Radar-radar ini nggak akan mampu menangkap target yang banyak. Contoh seperti dome-nya Israel. Oke. Sistem pertahanan udara Pak ya? Ya, pertahanan udaranya itu begitu diserang banyak sekali peluru kendali sama drone, nggak mampu dia, akhirnya tembus ke sasaran. Jadi Hormuz betul-betul dikuasai oleh Haidar 110, tapi yang terbaru ada pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pak Surya, yang kabarnya akan menunda serangan ke Iran, pertimbangannya karena mendengarkan pertimbangan dari negara-negara Teluk. Padahal dari Iran siaga perang Pak. Bapak melihat konstelasinya bagaimana? Ya, kalau kemarin itu kan Amerika yang ingin ya, Trump yang ingin ke Cina ya, mohon Cina supaya situasi di Hormuz ini bisa lebih reda gitu ya, supaya tidak ada blokade lagi dari Iran ya, kemudian Iran mau menetralisir kemampuan nuklirnya ya, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Tapi kan nampaknya mereka tidak memberikan hasil yang serius gitu ya untuk keberhasilan Cina. Buktinya sampai sekarang kan tidak ada yang dihasilkan tuh. Iran masih tetap di sana, dia masih tetap memblokade selat itu, dan dia mengatur lalu lintas yang keluar masuk di sini. Sementara Amerika kan walaupun dia blokade, menurut saya nggak ada hasil yang optimal ya untuk Jadi itu ya. kalau klaim Amerika telah menghancurkan kapal 90% milik Iran, dengan pernyataan yang terbaru adalah menunda serangan ke Iran, bertolak belakang ya Pak Surya? Bertolak belakang, itu bukti. Memang kapal-kapal yang di luar itu, kapal-kapal Iran yang di luar perairan itu memang mudah sekali diserang. Di Oman, di Persia, banyak yang hancur. Iya, termasuk diserang oleh kapal selam kan. Tapi kalau di perairan Teluk ini, kapal selam pun tidak berani masuk. Karena itu perairan dangkal, gampang termonitor, gampang diserang juga.
apalagi kapal-kapal frigate, korvetnya itu gampang sekali diserang. Saat ini posisi memang saling menunda Pak Surya, tapi menurut Pak Surya sendiri potensi adanya perundingan lanjutan sampai ujungnya adalah perdamaian mungkin tercapai Pak? Ya depend on Trump kalau menurut saya. Tergantung dari Trump, menunggu Tergantung apa? dari Trump. Pemilihan Trump, November? Ya, itu yang paling utama ya. Sama menunggu ya kemampuan daripada Senat untuk menekan terus ya. Sekarang kan sudah upaya impeachment itu udah 2 kali, tapi kenyataan masih terus gitu ya. Bahwa hak Trump itu untuk memimpin perang sebenarnya sudah habis ya, 1 Mei yang lalu. Tapi kenyataannya ini harusnya penarikan pasukan, ternyata pasukannya masih sana gitu ya. Dan masih ada lah serangan-serangan kecil ya. Nah ini nanti dia berhadapan justru dengan masyarakatnya sendiri, berhadapan dengan senatnya sendiri untuk menarik. Nah Iran ini kan santai-santai aja, nggak mengikuti saya, sudah saya tetap jaga ya. Saya tetap kuasai Hormuz. Itu problem tidak hanya problemnya Amerika, tapi problem masyarakat global juga gitu ya. Terima kasih Pak Surya Wiranto, kita tunggu dalam beberapa hari ke depan karena kabarnya ada 5 poin syarat baru yang diajukan Iran melalui Pakistan. Apakah ini akan mencairkan perundingan antara AS dan Iran atau sebaliknya? Sekali lagi terima kasih Pak sudah bergabung di Kawar Petang.